Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Aismuwadda Panjaitan dengan NIM 2417510001 dari jurusan Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Di sini, saya akan memaparkan isi poster saya yang berjudul Analisis SWOT Pemutusan Hubungan Kerja. Yang pertama adalah introduction atau pengenalan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah proses resmi yang mengakhiri hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. PHK sering terjadi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang sulit, restrukturisasi organisasi, atau efisiensi operasional. Namun, kebijakan ini berdampak luas, tidak hanya pada pekerja yang kehilangan penghasilan, tetapi juga terhadap reputasi dan stabilitas perusahaan. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis strategis untuk memahami dampak menyeluruh dari kebijakan ini, salah satunya melalui pendekatan SWOT. Yang kedua ada methods atau metode. Analisis ini dilakukan menggunakan metode SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats, yang bertujuan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang terkait dengan kebijakan PHK. Sumber data diperoleh dari studi literatur, laporan ketenaga kerjaan, dan kasus-kasus nyata di industri. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan 4 kategori SWOT. Yang ketiga ada results atau hasil. Hasil analisis menunjukkan bahwa PHK memiliki sejumlah kekuatan, seperti efisiensi biaya operasional dan kemampuan menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kondisi pasar. Namun, kelemahannya mencakup penurunan moral kerja, hilangnya SDM berpengalaman, serta risiko reputasi. Di sisi peluang, PHK membuka jalan bagi restrukturisasi yang lebih efisien dan perekrutan SDM baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masa depan. Sementara itu, ancaman utamanya mencakup potensi konflik industrial, meningkatnya angka pengangguran, dan krisis kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya adalah strength, weakness, opportunities, and threats. Kekuatan yang pertama adalah mengurangi beban gaji. PHK membantu perusahaan memangkas biaya operasional dengan mengurangi pengeluaran untuk gaji dan tunjangan karyawan. Yang kedua, penyesuaian jumlah SDM. Perusahaan bisa menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan aktual, terutama saat permintaan turun. Yang ketiga, solusi cepat saat kritis. PHK sering menjadi jalan keluar tercepat saat perusahaan menghadapi tekanan finansial atau restrukturisasi mendadak. Yang selanjutnya adalah weakness. Kelemahan yang pertama adalah menurunkan motivasi karyawan. PHK dapat menciptakan rasa tidak aman bagi karyawan yang tersisa, menurunkan moral dan produktivitas. Kelemahan yang kedua, kehilangan karyawan potensial. Perusahaan berisiko kehilangan SDM berpengalaman atau kompeten yang sebenarnya masih dibutuhkan. Kelemahan yang ketiga, citra perusahaan bisa rusak. PHK yang tidak ditangani dengan baik bisa mencoreng reputasi perusahaan di mata publik dan calon tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah opportunities. Peluang yang pertama adalah rekrut SDM yang lebih sesuai. Setelah PHK, perusahaan bisa membuka kesempatan merekrut tenaga kerja baru yang lebih sesuai dengan strategi atau teknologi baru. Yang kedua, restrukturisasi lebih efisien. PHK dapat membuka ruang baru untuk menyusun ulang organisasi agar lebih ramping dan adaptif. Peluang yang ketiga adalah adaptasi sistem kerja baru atau digitalisasi. Pengurangan SDM bisa diganti dengan penerapan otomatisasi atau digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Risks atau ancaman. Yang pertama adalah potensi konflik hukum. PHK yang tidak sesuai aturan dapat memicu gugatan hukum dari pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, ketidakpercayaan stakeholder. Investor, konsumen, dan mitra bisnis bisa kehilangan kepercayaan jika PHK dianggap sebagai tanda krisis yang lebih besar. Yang terakhir, meningkatkan angka pengangguran. PHK massal dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta menciptakan ketidakstabilan di lingkungan sekitar.
Nah, yang terakhir adalah conclusions atau kesimpulan. Analisis SWOT menunjukkan bahwa meskipun PHK memiliki beberapa manfaat strategis bagi perusahaan, kebijakan ini tetap memiliki risiko tinggi yang harus diantisipasi secara matang. Oleh karena itu, sebelum melakukan PHK, perusahaan disarankan mempertimbangkan alternatif lain seperti pelatihan ulang, pemotongan jam kerja, atau penempatan ulang. Jika PHK tak terhindarkan, maka prosesnya harus dilakukan secara transparan, adil, sesuai regulasi, serta diikuti dengan program pendampingan bagi pekerja terdampak. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan bisnis, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan.